Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Bertemu lagi bersama Bu Ria. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga kesehatan dengan patuhi protokol kesehatan dan juga jaga pola makan. Tetap di rumah dan semangat belajar ya. Kali ini kita akan belajar tentang teks cerita fabel. Teks cerita fabel ini termasuk salah satu materi di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Pada materi teks fabel ini, kita akan belajar 3 hal, yaitu yang pertama, pengertian, kemudian ciri-ciri, dan yang terakhir jenis fabel. Kira-kira ada apa saja ya? Mari kita belajar bersama. Kita mulai dari pengertian fabel. Apa sih fabel itu? Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang atau berisi pendidikan moral dan budi pekerti. Ini menurut KBBI edisi kelima. Selanjutnya ciri-ciri fabel, yaitu yang pertama teks fabel bersifat fiksi, kedua tokohnya binatang, yang ketiga watak tokoh seperti manusia, ada yang baik dan ada juga yang buruk. Yang keempat, tokoh berpikir dan berperilaku seperti manusia. Yang kelima, tokoh baik berakhir bahagia, sedangkan tokoh jahat berakhir sengsara atau bertaubat. Keenam, cerita memiliki rangkaian peristiwa sebab akibat. Yang ketujuh, menunjukkan penggambaran nilai moral. Yang kedelapan, menggunakan latar alam. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan pengertian dan ciri-ciri dari teks fabel. Berikutnya, kita lanjutkan ke bagian jenis fabel. Dari materi ini, kalian akan mempelajari 2 jenis fabel, yaitu fabel alami dan fabel adaptasi. Fabel alami adalah fabel yang pemberian watak dan latar seperti aslinya. Misal, siput berwatak lamban dan hidup di kolam, atau singa berwatak garang dan hidup di hutan. Jadi, antara watak asli dari binatang tersebut sama dengan watak asli di dalam cerita fabel. Begitu juga dengan setting latar tempatnya, baik di dalam kisah nyata maupun di dalam cerita fabel memiliki kesamaan yang sama persis. Sedangkan fabel adaptasi adalah fabel yang pemberian dan latarnya berbeda dengan aslinya atau ada perubahan di dalam ceritanya. Misalnya, siput bisa digambarkan mempunyai watak yang gesit dan hidup di istana mewah. Jadi tidak lagi hidup di kolam seperti kisah nyata. Asal ada perubahan, baik watak, karakter, latar tempat, atau segalanya, itu bisa masuk ke dalam fabel adaptasi. Nah, kali ini materinya cukup sampai di sini ya. Jaga kesehatan dan tetap semangat, karena ada impian yang harus kalian capai dan ada orang tua yang harus kalian bahagiakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.